Hai guys, welcome back with me, Clarista Yovinka. Kali ini pick card reading kita temanya adalah bagaimana perasaannya ke kamu, oke? Dan di sini bisa siapa saja, bisa mantan kamu, gebetan kamu, atau pasangan kamu, oke? Jadi ceritanya nih kita menyambut tema Valentine gitulah ya. Oke, dan sebelumnya I'm so sorry kalau misalnya di luar berisik karena memang rumahku dekat dengan jalan. Jadi kalau ada kendaraan lewat, pesawat lewat, yang lagi latihan ya kan, ada TNI AU, rumahku dekat bandara soalnya. Ya mohon dimaklumkan, oke. Dan di luar juga lagi hujan, kalau ada petir tiba-tiba ya jangan kaget gitu aja ya. Pilihannya itu sudah ada di depan sebelum video ini dimulai ya. Jadi kalian tinggal pilih aja yang mana yang sesuai dengan hati kalian ya. Atau kalau kalian terpanggil untuk memilih lebih dari satu file, kalian juga boleh, oke. Hai file nomor 1, kita mulai ya readingan kita, bagaimana perasaannya ke kamu. Hangman, Ace of Pentacles, Ace of Wands, oh my god, triple ace, Ace of Swords, Six of Wands. Oke. Kita klarifikasi kartu The Hangman.
Emperor. Bottom of the deck-nya ada The Magician. Oke. Oke, hai guys, aku nggak tahu tadi videonya tiba-tiba kepotong. Kita lanjut lagi ya. Eh, Iya, sebenarnya dia tuh udah melihat beberapa kualitas di dalam diri kamu ya, karena di sini kartunya ada Six of Wands. Kayak kamu tuh orang yang cocok lah untuk bisa bersama-sama dengan dia, menjadi pasangannya dia, oke? Tapi dari kartu Ace di sini tiga-tiganya tidak ada cups kan, maksudnya kurang satu gitu kan. Kartu Ace-nya itu kurang satu dan itu adalah Ace of Cups. Oke. Nah, dan dia di sini sedang merenung, oke? Dia ini lagi ada di tahap gue ini pantas nggak sih buat lo gitu kan, atau gue ini sebenarnya cinta nggak sih sama lo gitu, atau sebenarnya aslinya memang dia tahu bahwa dia cinta karena di sini juga ada bunga kan, ada cahaya lalu di sini ada bunga. Dia tahu perasaannya dia ke kamu itu growing gitu kan, tapi dia kayak tidak mau mengakui secara terang-terangan, atau dia mungkin akhir-akhir ini bersikap dingin sama kamu, atau mungkin dia sendiri juga tidak mau mengakui bahwa dirinya ini juga sebenarnya cinta sama kamu gitu. Kayak dia ada rasa tidak mau terburu-buru menyimpulkan sesuatu bahwa ini adalah cinta gitu. Nah, dia tuh kan tadi klarifikasinya adalah kartu The Emperor, dia tuh seperti mengkontrol, oke? Jadi aku nggak tahu dia isunya apa, mungkin dia punya isu waktu kecil ya kan, takut ditinggal lah, atau takut sakit hati, takut patah hati, mungkin di kehidupan apa namanya, sebelum dia sama kamu dia pernah disakiti, kayak masih ada rasa trauma itu gitu loh, oke? Tapi dia tahu, maksudnya di sini kan ada the bottom of the deck-nya kan ada magician. Magician ini kan melambangkan manifestation ya kan, dia mau work through isunya ini gitu loh, bahwa dia sadar bahwa dia memiliki isu soal rasa ya, soal romantic feeling gitu loh, oke? Kayak dia masih membangun tembok, membangun boundaries, tidak mau cepat-cepat melangkah hubungan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, atau tidak mau cepat-cepat menyimpulkan bahwa ini adalah cinta buat kalian yang belum pacaran ya, masih kayak crush gitu, oke? Nah, dia tuh kayak mengkontrol gitu loh situasinya saat ini, dan dia mengurung dirinya sendiri gitu, dia mengikat dirinya sendiri ya kan, kayak this is not a right time for me to love, apa ya, untuk cinta-cintaan ini bukan suatu waktu yang tepat gitu loh. Meskipun di diri kamu kualitas ini tuh ada Ace of Pentacles, Ace of Wands, and Ace of Swords ya kan, dimana Ace of Pentacles di sini dia melihat kamu sebagai perempuan yang penuh abundance, mature ya kan. Dia melihat kamu tuh jauh lebih dewasa daripada dia sebenarnya, oke? Dan dia seperti bukan tidak terima sih, dia tuh juga seperti pengen apa ya, punya power gitu loh. Meskipun kamu merasa tidak melakukan apa-apa gitu kan ya, atau mungkin intensi kamu juga sebenarnya baik, tidak ada ngarah ke
buat intimidasi dia ya, tapi dia sendiri yang merasa ke-trigger, merasa terintimidasi gitu loh. Kayak dia juga mau strong enough seperti kamu, tapi dianya sendiri masih seperti oh my god, dianya sendiri masih seperti anak-anak. Oke, kayak masih takut-takut gitu loh, soal cinta juga masih kayak main aman gitulah ya. Dan dia juga sebenarnya tahu kalau misalnya untuk approach kamu ya kan, untuk nembak kamu, ya dia butuh action ya kan. Dia sebenarnya tahu gitu bahwa kalau misalnya dia yang tidak gerak ya, dia yang tidak maju, ya hubungan ini tidak ada kemajuan gitu, maksudnya tidak ada mulainya gitu loh kan. Dan dia melihat kualitas di dalam dirimu, dia pun juga ada tuh perasaan untuk takut kehilangan kamu gitu kan ya, tapi dia pun juga belum berani gitu loh untuk maju, malah di sini kesannya mengontrol sesuatu, kayak dia mungkin berpikiran bahwa gue fokus ke finansial gue dulu gitu kan ya. Ya itu nggak masalah juga sih, itu oke juga, cuman masalahnya kalau intensinya untuk supaya dia terlihat kuat, nah itu yang keliru. Oke. Oke, dia juga lagi mikir gimana caranya untuk approach kamu gitu loh. Oke, jadi cups-nya itu seperti kayak disembunyikan gitu loh sama dia. Oke, kayak mungkin yang 3 ini ya, itu kamu tahu gitu bahwa dia melihat kamu tuh sebagai sosok yang 3 ini nih. Oke. Yang tadi Ace of Pentacles mature enough, terus kamu juga atraktif secara penampilan, tubuh ataupun secara personality kamu tuh atraktif. And then Ace of Swords juga kamu orangnya pintar, highly intelligent, baik emosional maupun IQ gitu kan. Dia sebenarnya melihat kualitas ini dalam diri kamu, tapi dia tidak mau membuka kartu Ace of Cups-nya gitu loh, karena dia kontrol ini. Oke, kita lihat sekarang ke oracle-nya. Bagaimana hubungan ini ke depannya? Ada kartu express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Nah, ini yang dia mengurung dirinya sendiri, mengikat dirinya sendiri, ya ini kayak dia tidak bisa mengekspresikan cintanya ke kamu gitu, karena dia nggak tahu gimana caranya. Oke. Dan dia caranya kenapa dia kok nggak tahu ya gimana caranya, ya itu ada bawaan dari masa lalunya dia yang dia tuh kayak masih takut-takut. Oke. Healing family issues. Nah, your love life benefits as you forgive your parents. Oke. Jadi sebenarnya aku ngerekam video ini tuh waktu full moon in Aslesha Nakshatra in Cancer. Oke, jadi ini based on Vedic astrology. Aslesha sendiri adalah soal ular ya. Deities itu apa sih, kayak lambangnya itu ini apa ya, dari ular itu kan kalau misalnya dia transformasi itu kan dia melepaskan kulit lamanya dia ya kan, terus menjadi kulit
terdalam kulit yang lebih dalam lagi yang lebih baru gitu loh. Oke, jadi kulit lamanya tuh dia tinggalkan, dan proses mengupas kulit lamanya itu kan juga sakit ya kan. Nah, ini sama kayak orang yang ada di pikiran kamu saat ini. Oke, dia tahu bahwa dia ini nggak bisa selamanya berada di belief system yang gitu-gitu terus gitu kan. Dia harus merubah mindsetnya tuh, dia tahu sebenarnya. Oke, karena isunya itu yang dari kehidupan di masa lampau itu ya, yang menyebabkan trauma-trauma yang dia bawa sekarang itu karena adanya masalah di dalam family-nya dia. Oke, entah masa kecil dia tidak merasa disayang sama orang tuanya ya kan, abandoned by parents gitu, bukan meninggal dunia sih, cuman kayak kurang perhatian aja gitu loh parentsnya sama dia ya kan. And then dia pun juga sebenarnya tidak merasa nurture tidak merasa dirawat gitu loh sama kedua orang tuanya, tapi secara emosional ya, bukan secara fisikal atau secara materi gitu ya. Nah, dia ini seperti tidak percaya dengan kedua orang tuanya. Tidak percaya tuh maksudnya kayak pasti orang tuanya ini kayak memiliki maksud, meskipun maksudnya baik ya, some part itu maksudnya baik supaya si anaknya ini disiplin atau mandiri gitu kan ya. Soalnya suatu saat nanti dia memprovide keluarganya gitu kan, apalagi dia cowok. Nah, tapi di satu sisi dia ini tidak dimengerti oleh orang tuanya ya secara emosional. Jadi kedalaman dirinya, personality-nya itu tidak seberapa dimengerti, tidak seberapa dihargai oleh orang tuanya. Kayak ya toksiknya di situ gitu loh, kayak bener sih tapi nggak gitu-gitu amat gitu loh, kayak dia merasakan hal yang seperti itu. Oke, dan Aslesha sendiri, kita balik lagi ke soal full moon ya. Cancer itu kan dia ruling di fourth house ya. Fourth house itu kan rumah of mother, rumah of domestic gitu kan, domestic house yaitu ya family ini tadi kan. Nah, khususnya mother, khususnya ibunya dia. Oke. Nah, aku nggak tahu hubungan dia dengan ibunya dia tuh seperti apa. Mungkin yang mempunyai authoritative figure itu ya ada di ibunya dia gitu, yang mengkontrol dia secara tidak langsung. Misalnya, kamu nggak sayang mama ya, makanya kamu melakukan hal itu, kayak kok kamu gini sama mama, kayak gitu gitulah intinya. Oke, kayak sesuatu hal yang tidak perlu sebenarnya ya, tapi mamanya tuh selalu kayak menakut-nakutin, bukan cuma menakut-nakutin tapi kayak kamu nggak sayang sama mama, atau kayak takutnya tuh kayak dikutuk gitu loh. Oke, dia tuh kayak merasa seperti entah takut dikutuk lah, atau entah melukai hati nyokapnya, tapi itu sebenarnya dijadikan senjata oleh nyokapnya supaya dia ini nurut sama dia. Oke. Tapi perlu diingat ya guys, ini kan general reading. Jadi nggak bakalan pas buat kalian semua. Cuman yang aku tangkap, dia ini ada di situasi seperti ini, toksik seperti ini gitu. Kayak misalnya dia pernah dikhianati di masa lalu gitu kan ya, sama pasangan sebelumnya gitu misalnya. Nah, terus dia cerita ke mamanya nih, misalnya dia ketemu sama kamu gitu kan ya. Nih aku ketemu sama cewek gitu kan, dia baik banget segala macam gitu kan. Mungkin dia cerita gitu. Nah, tapi si mamanya itu ternyata responnya itu tidak sesuai apa yang dia harapkan gitu. Kayak nanti kalau misalnya dia sakitin kamu lagi gimana, atau nanti kalau misalnya dia khianatin kamu gimana, gitulah pokoknya. Oke, itu kan suasana yang nggak enak banget ya. Maksudnya itu tuh toksik tapi seperti tidak terlihat gitu loh. Kayak gue tuh nggak setuju sama nyokap gue, tapi gimana juga bahwa dia itu nyokap gue, kayak gitu loh. Dan nyokap dia tuh seperti kayak sedang mengkontrol dia ya kan,
kayak mungkin kesannya juga menjodoh-jodohkan, kayak mengarahkan kamu tuh harus mencari perempuan yang seperti ini gitu. Tapi sebenarnya dia itu tidak tidak into gitu loh, tidak selera seperti nyokapnya dia gitu, kayak karena dia mencari orang yang kayak kamu sebenarnya, oke? Nah makanya di sini Six of Wands kamu adalah victory-nya dia gitu loh. Nah challenge-nya di situ, challenge-nya tuh di keluarganya sendiri sebenarnya. Kayak dia merasa orang-orang terdekatnya sendiri aja tidak menghargai dia gitu, kayak dia hidup sedih sedih sih sebenarnya, kayak dia hidup sebenarnya buat apa sih, kayak kayak apa namanya, misinya dia hidup di dunia ini apa sih sebenarnya, kok gue ini digantung sama orang-orang terdekat gue sendiri gitu. Ada nggak sih orang yang bisa ngertiin gue gitu. Nah selama ini cuman kamu, cuman dia sendiri juga masih ada trauma-trauma itu, jadi dia tidak mau buru-buru untuk mengeluarkan cupsnya dia, meskipun dia kalau ditanya ada rasa sama kamu ya dia ada, dan itu dalam. Oke. Kita lihat ya dari wait, kita ke intensinya dia dulu, oke? Oracle card. Atau actionnya dia ke kamu ke depan gimana sih? The butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. See, healing family issues and healing the inner child. Dia sadar masih butuh banyak healing, masih butuh banyak belajar ya, terutama dari masa lalunya. Kita lihat lagi actionnya ke kamu gimana dia ke depan. Oke. Sebenarnya aku mau ngambil satu kartu, tapi dua kartu yang keluar. Oke, jadi kita ambil dua-duanya. Jadi ada Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting hesitation. Terus di sini kartu passion, insane chemistry, like each other equally, having fun. Oke. Ini tuh kayak suatu progress, butterfly. Artinya dia kalau mau approach kamu ya dia harus transformasi dulu gitu kan. Ini kebanyakan dari kalian yang aku baca yang belum pacaran ya, yang kalian masih single tapi suka satu sama lain gitu kan. Terus kamu bingung gitu sama dia ini sebenarnya maunya apa, oke? Nah, ini yang dia mau. Dia harus sembuhin diri dulu dari luka masa lalunya dia. Artinya dia harus belajar dan bertransformasi, melepaskan old skin-nya yang tadi aku bilang, oke? Dan ini kan ngarahnya apa ya? Nembak gitu kan ya, nembak ke kamu gitu. Kayak ini tuh progresnya ada gitu loh, oke? Dia sebenarnya mau hidupnya dia tuh ada progres dan sama-sama kamu gitu loh, oke? Tapi aku ngerasa kayak ada energi stuck di sini ya, mungkin dari ini hangman, bahwa dia sendiri juga nggak tahu gimana caranya untuk punya kehidupan yang lebih baik gitu. Dia masih takut-takut sama perubahan. Okay. Meskipun ya ini the bottom of the deck dari oracle yang ini ada hammer.
Hammer ini soal sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Dia mau nih ada Phoenix juga. Dia mau sebenarnya bekerja ya. Apa sih kayak working out gitu ya untuk koneksi ini supaya berjalan gitu dan bisa diterima sama keluarganya. Nah dia tuh lagi mikirin caranya. Cuman kadang tuh cuman dipikirin doang. Belum actionnya tuh belum terlalu terlihat gitu loh, oke? Karena fokusnya dia saat ini adalah untuk benerin dirinya dulu gitu. Tapi dia mau untuk bekerja di koneksi ini, oke? Lalu kita ke oracle card soal message-nya dia ke kamu, oke? Ini kita pinggirin dulu. Apa sih yang mau dia sampaikan ke kamu? I want to be more than friends, okay? Dia mau sebenarnya untuk nembak kamu. Atau buat kalian yang pacaran, dia sebenarnya masih mau untuk mempertahankan hubungan ini. Cuman saat ini, ya dia hanya bisa ngasih kamu segini gitu loh. Kayak gak bisa lebih jauh atau naik lagi levelnya karena ya pace dia segini. Oke. Kita lihat lagi. I hope that you can forgive me one day. I bury myself in work to forget you. Karena dia merasa intens koneksi sama kamu, makanya ini menjadi beban sebenarnya buat dia gitu loh. Kayak dia tidak pernah merasakan cinta yang segini dalamnya, apalagi dia juga masih punya isu takut patah hati gitu kan. Jadi dia tuh sering kali kayak melupakan, ya, melampiaskan supaya melupakan kamu itu ya by dia doing worknya dia gitu loh. Dia menyibukkan diri supaya dia bisa melupakan kamu, tapi ternyata tidak. Dia balik lagi malah mikirin kamu dan harus terutama untuk menghadapi isunya dia gitu. Jadi saat dia mikirin kamu ya mau nggak mau dia harus mikirin soal isunya dia yang harus dikelarin gitu guys, oke? Nah, bottom of the deck-nya I can't stop thinking about you. Udah jelas ya. Sekarang kita lihat ke stiker. Oke. Behind the mountains, there are people to be found. Kita lihat yang lain dulu. Ini soal mungkin kalian yang ada di separation ya. Atau kalian lagi LDR. Atau yang berpasangan hubungan kalian lagi dingin gitu kan. Jadi dia tuh kayak ya itu tadi fokusin ke kerjaannya dia ya untuk lupain kamu gitu. Lupain di sini tuh ya untuk sementara sih sebenarnya kayak dia juga masih terbawa-bawa apa namanya nyokap gue juga nggak setujuin hubungan gue sama lu gitu kan kayak
dia tuh mencoba untuk melupain kamu dan membuka option baru sebenarnya, tapi nggak bisa gitu karena sini ada awan, ada love ya kan. Dia cloudy banget, kayak dia maunya kamu tapi keluarganya dia maunya yang lain gitu Pak. Ya apa? Sorry guys. Ya balik lagi sebenarnya yang ngejalani kehidupan kan dia gitu kan ya. Kalau misalnya dia mau nurutin apa kata orang tuanya gitu kan, tapi dianya sendiri juga tidak bahagia ya kan, dia juga mikirin sih soal soal itu gitu gimana. And then ada read a book, ini juga soal proses healingnya dia mau belajar. Ini juga soal lembaran baru ya, dia mau hidupnya diperbaharui dengan cara dia bertransformasi, of course. Lalu ada Taj Mahal, ini juga soal kuburan kan sebenarnya, tapi suatu bentuk apresiasi raja ke istrinya ya kan, dan karena cintanya yang begitu besar makanya dibangunlah bangunan ini gitu kan ya, sebagai bentuk apresiasi. Lalu ini ada karangan bunga, tapi ini juga bisa berarti mahkota, ya intinya kamu sebenarnya berharga di matanya dia gitu. Lalu ada sepeda, ini soal balance, oke. Okay? Dia sendiri merasa bahwa hidupnya itu kurang ada balance, tidak imbang. Oke. Okay? Kayak mungkin dari segi finansial juga dia perlu untuk bekerja ya lebih matang lagi gitu kan penghasilannya, terus dari segi kedewasaan, dari segi keputusan, dari segi ya macam-macam lah, oke. Okay? Dia butuh balance dulu sampai waktunya ini dia rasa tepat untuk approach kamu dan dia merasa jauh lebih yakin dan lebih siap, makanya dia langsung ngarahnya ke kamu gitu loh untuk approach kamu, oke. Okay? Nah, sebenarnya dari file nomor 1 ini semua balik lagi ke kamu, oke? Okay? Kamu mau menerima dia, untuk kamu yang pasangan ya, kamu mau menerima dia di pace yang seperti ini, atau kalau misalnya kamu udah kayak hopeless gitu ya, apa keputusan yang kamu ambil gitu, kamu siap apa enggak menerima resiko kalau misalnya kamu putus atau gimana nanti ke depannya, oke. Kan aku juga nggak tahu kalian case-nya itu seperti apa kan masing-masing, oke. Tapi kalau misalnya buat kalian yang belum pacaran, misalnya kalian suka satu sama lain tapi belum ada status gitu ya, kamu juga perlu pikirin matang-matang, dia ini bisa segini ya kan. Nah, kamu mau tetap menunggu dia atau kamu buka option baru supaya pikiran kamu nggak terus-menerus ke dia. Karena ya ini tadi dia masih banyak hal yang untuk disembuhkan gitu, dipelajari gitu, meskipun dia juga mau untuk bekerja ya, bekerja memecahkan apa ya, bekerja untuk menyelesaikan isu-isu personalnya dia gitu kan. Meskipun juga hasilnya positif, tapi kan kita juga tidak tahu kan ke depannya itu seperti apa. Hasilnya dia sendiri itu progresnya sejauh apa kan kita juga nggak tahu gitu kan. Kita mending lebih baik untuk melihat dia itu ya apa adanya seperti dia sekarang ini gitu. Jangan kamu kontrol, jangan kamu buru-buruin ya, ntar dia juga malah kabur sama dari kamu gitu. Oke guys, ini untuk kalian pilih file nomor 1 ada bonus reading yaitu soal judul lagu. Nanti kalian bisa searching liriknya di Google ya, terkait bagaimana perasaannya ke kamu. Kita lihat. Chasing Cars by Snow Patrol sama Daniel Powter, Bad Day. Lalu ada Boyz II Men on Bended Knee. Oh my god. Ya begitulah ya guys. Ini susah banget dibuka. Nah,
Nih, kalau kalian mau screenshot silakan supaya nggak lupa. Oke, thank you buat file nomor 1. Buat kalian yang mau personal consultation, kalian bisa email aku. Atau kalian juga bisa DM Instagram aku. Dan jangan lupa subscribe, like video ini, komen, atau share ke teman-teman kalian. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Hai guys, buat kalian yang pilih file nomor 2. Kita lihat ya bagaimana perasaannya ke kamu. Three of Wands. Wow. Two of Cups. Seven of Pentacles. King of Pentacles. Oke. Aku mau lihat klarifikasi dari Three of Wands. Six of Cups. Oke. Wow, bottom of the deck-nya ada Ace of Cups. Oke, ini lebih ke finansial sih. Jadi aku ngelihatnya dia tuh kalau ditanya ada perasaan gak sih sama kamu, ya jelas ada ya kan. Tapi dia sekarang masih dalam proses membayangkan future bersama kamu gitu loh. Oke, tapi ya ini macam-macam ya. Ada kalian yang berpasangan, ada kalian yang belum berpasangan gitu kan. Kalau kalian udah berpasangan ya dia sebenarnya udah memikirkan gimana ke depannya kalau misalnya dia bangun future sama kamu. It means married life ya kan. Dia juga harus menjadi King of Pentacles. Dia harus bisa menjadi bokap, menjadi orang yang bisa provide keluarga kamu gitu kan. Di sini juga kartunya soal fruit ya, soal buah, soal kamu jadi istrinya dia. Kayak dia membayangkan kalau misalnya masa depan nanti gimana kehidupan sama kamu, dan kalau punya anak sama kamu gitu kan, apa yang harus dia persiapkan. Nah dia tapi lebih ke soal manage-nya ya, soal keuangannya, finansialnya gitu, apa yang harus dia prepare-kan gitu loh untuk masa depan sama kamu. Oke. Itu buat kalian yang pasangan. Tapi kalau buat kalian yang belum berpasangan ya, atau buat kalian yang berpisah, separation gitu, dia sebenarnya masih ada rasa atau kepengenan untuk balikan sama kamu, karena di sini soal reminiscing ya, soal masa lalu.
soal mengingat-ingat saat kamu bersama dia ya, itu apa yang dia rasakan pada saat itu. Nah, dia tuh lagi ingat-ingat lagi gitu rasanya gimana. Oke. Nah, untuk kalian yang belum berpasangan, artinya sama-sama single gitu nih ya. Kayak kamu single, dia juga single, tapi belum berkesempatan untuk bertemu atau belum berkesempatan untuk pasangan ya, berpasangan gitu. Nah, dia tuh baru bisa untuk berfantasi soal kamu gitu, mikirin masa depan sama kamu tuh gimana gitu kan. Tapi intinya di sini yang dia pikirkan adalah soal finansialnya dia gitu kan. Dia harus mature dulu atau dia harus stable enough dulu gitu loh sebelum dia approach kamu. Oke. Kita lihat sekarang dari romance angelnya. Bagaimana hubungan ini ke depan? Oke. Aku nggak ngerti kenapa kartu ini yang muncul ya. Tadi aku shuffle lagi, terus ini lagi kartu yang keluar. Oke, jadi aku ambil aja. Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Oke, ini untuk sebagian kecil dari kalian ya. Kalau misalnya dia mungkin masih kepikiran masa lalunya dia, atau mungkin ini soal dia unavailable aja gitu loh untuk saat ini ya. Kayak dia mungkin recognize bahwa ini bukan saat yang tepat untuk cinta-cintaan, meskipun saat ini dia juga kadang kangen sama kamu, atau mungkin dia juga mengharapkan orang yang bisa dijadikan partner hidupnya ya, entah sama kamu atau nggak tahu entah siapa ya kan, atau bukan entah siapa tapi seperti apa. Nah, dia tuh sedang membayangkan kehidupan masa depannya dia tuh mau perempuan yang seperti apa, dia mau partner hidup yang seperti apa, yang bisa diajak atau bisa support dia ya kan. Dia tuh mau perempuan yang seperti apa. Nah, dia tuh sedang kayak membayangkan, sedang apa ya namanya tuh, mengidealisasikan gitu loh. Oke. Karena di sini kartunya juga Three of Wands ya, meskipun diklarifikasi oleh Six of Cups soal friendship, soal masa lalu, soulmate ya kan. Nah, dia tuh sedang idealkan sosok perempuan seperti apa sih yang pantas untuk menjadi pendamping hidupnya. Entah dia pada akhirnya memilih kamu atau bersama yang lain. Oke. Kita lihat lagi. Banyak kan? Let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Oke. Ini buat kalian yang tidak sedang bersama ya, buat kalian yang belum pacaran atau memang udah pisah gitu kan. Kayak tidak ada suatu hal yang bisa kamu kontrol lagi sebenarnya. Oke, kayak di sini kamu disuruh semesta untuk surrender ya, apapun nanti hasilnya atau apapun siapapun dia memilih perempuan yang seperti apa ya. Jadi itu sudah berdasarkan pilihannya semesta. Ini sudah berdasarkan skenario terbaik lah dari semesta, karena nggak ada hal yang bisa kamu kontrol lagi gitu loh. Oke, apalagi kamu yang banyak nonton video ini adalah perempuan ya kan. Kamu kan nggak bisa kayak sedikit-sedikit kamu kontrol gitu kan.
Dan itu membuat dia juga sebenarnya tidak nyaman gitu loh. Dia juga sebenarnya pengen untuk memiliki kontrol atas hidupnya sendiri dan atas dia mau bangun keluarga yang seperti apa dan bersama siapa. Oke. Tapi kalau ditanya dia gimana perasaannya sama kamu, ya dia masih cinta gitu kan. Cuman untuk siapanya nanti yang menjadi pasangan hidupnya, nah dia belum bisa memutuskan bahwa ini adalah kamu gitu. Oke. Nah, kan nggak tahu ya, berarti di sini ada isu apa soal diri kamu yang membuat dia pun sendiri juga merasa bukan tidak yakin tapi kurang yakin, kurang kayak ya ini pilihan gue gitu loh. Oke, meskipun di sini kartunya Ace of Cups. Ya, dia sadar bahwa bukan cinta doang yang dibutuhkan untuk suatu hubungan yang lebih serius gitu. Kan intinya apa, kalau misalnya menikah itu kan juga bukan hanya soal perasaan doang, tapi kan dia juga mikir hal yang stabil, yang real gitu kan ya, yang napak tanah gitu loh. Oke, jadi semuanya juga perlu perhitungan. Oke. Ya laki kan beda ya sama perempuan. Dia juga harus melihat semuanya itu gitu dari semua sisi gitu sampai dia benar-benar yakin siapa yang dia akan pilih. Oke, sekarang kita lihat intensinya ke kamu gimana? Atau actionnya ke kamu? Atau actionnya dia ke depan, oke? Entah sama kamu atau sama yang lain. Oke. Photograph. Looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Nah ini yang tadi aku bilang, ini kan juga ada soal nostalgianya. Dia masih nginget-nginget juga soal kamu, soal dulu pernah sama-sama kamu gitu kan. Tapi di situ juga dijelaskan bahwa make new memories. Mungkin saat ini yang udah berpisah ya, mungkin kamu juga udah nikah gitu kan, dia juga nggak bisa dong balikan ke kamu lagi gitu, atau kamu juga udah punya pacar baru, kehidupan baru gitu kan, jadi dia juga nggak bisa approach kamu gitu, dia merasa ditolak atau bukan merasa ditolak aja, tapi merasa bahwa emang jalannya itu bukan ke kamu gitu. Oke. Kita lihat lagi. Love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Ini soal apa ya? Coba kita klarifikasi lagi about love call. Talking, okay. Interested, conversing more, awaited message arrives, text, call, email, hovering. Okay. Ini buat kalian yang dua-duanya sama-sama masih single ya, atau udah tidak bersama, kayak misalnya udah putus gitu kan ya, tapi ternyata kamu saat ini juga hubungannya juga sudah putus dengan pasangan kamu, jadi dia melihat ada potensi juga di diri kamu, jadi dia mau nelfon kamu balik, tapi ini cuma sedikit dari kalian ya yang seperti ini. Tapi di samping itu ya, untuk sebagian besar dari kalian, dia mencoba untuk membuka opsi baru, membuka kenangan baru bersama orang yang baru gitu loh. Karena mungkin tahu bahwa kamu udah punya pasangan, atau kamu udah menikah, atau mungkin interest dia juga sudah berbeda gitu kan ya, nggak ke kamu lagi meskipun dia masih cinta sama kamu, masih ada rasa sama kamu gitu kan, cuman ada sesuatu hal yang dia nggak bisa ke kamu gitu, entah karena dijodohkan atau entah karena dia merasa yang tadi aku bilang kurang yakin ya kan, jadi dia kayak membuka opsi baru, membuka apa ya, dating baru gitu kan ya, talking dengan orang baru gitu kan ya, dalam rangka dia juga menyadari bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bersama-sama kamu lagi gitu loh. Oke. Karena aku nggak tahu masalah kalian apa.
case-nya masing-masing. Oke, kita lihat apa yang mau dia sampaikan ke kamu kalau bisa. I remember every detail of that day. Tuh, dia sekali tuh masih ada kayak pengingat-ingat masa bersama kamu, dia masih ingat rasanya itu gimana ya kan, terakhir kali kamu bersama dia gitu. I'm not available. Okay. Ini juga buat sebagian dari kalian yang memang dia tidak bisa sama kamu lagi karena mungkin dia udah punya keluarga atau udah punya anak gitu kan ya. Berarti ini kalau misalnya dia yang seperti itu ya, berarti ini soal kamunya, kamu harus buka option baru, oke? Apalagi kalau misalnya dia udah punya keluarga kan, nggak mungkin juga kamu deketin dia, ya kan? Kamu juga harus memulai hidup kamu gitu loh kan. Kamu harus bahagia juga dari soal hidup kamu yang menentukan kan kebahagiaan hidup kamu sendiri. Oke? Wait guys. I want to tell you how I feel. I hide behind material things. So many things remind me of you. Okay. Ya kalau misalnya dia yang udah nikah tapi dia masih mikirin kamu sekali gitu kan ya. Ya dia cuma sebatas mikirin aja, cuma sebatas mengingat-ingat kenangan bersama kamu aja gitu. Tapi dia pun juga sadar bahwa nggak bisa gitu, kamu jalannya tuh udah berbeda. I'm not available, okay? Dan ya kalian tinggal ambil aja ya yang resonate. Kalau misalnya ini posisinya kamu ya berarti dia yang harus membuka opsi baru. Tapi kalau misalnya ini dia ya yang menikah atau yang not available gitu kan, berarti kamu yang harus membuka option baru dan kamu pun juga harus bahagia gitu kan dengan hidup kamu. Oke, kita lihat ke stiker. Ada cook, key, eat good food, and why you so cute. Oke. Ini lebih soal ke mencintai diri sendiri sih. Jadi why you so cute di sini soal kamu bahagia dengan hidup kamu gitu tanpa adanya dia. Oke. Jadi pelajarannya di sini, pelajarannya gimana supaya kamu tidak attach dengan cintanya dia tapi juga kamu belajar gitu loh. Oke. Mungkin kalau misalnya kamu pun juga punya salah sama dia yang menyebabkan dia memilih pasangan hidup yang lain gitu kan ya, berarti kan ada sesuatu hal yang mungkin juga keliru di kamunya, kamu mungkin berkontribusi berbuat sesuatu yang membuat hubungan kalian ending ya kan. Nah di sini pelajarannya, jadi kamu juga harus lebih lagi mengenal diri kamu ya kan, bahagia dengan hidup kamu, misalnya dengan memasak atau eat good food. Di sini juga berarti
bahwa apa yang masuk ya, kamu juga harus bisa memfilter itu dengan baik. Kamu harus bisa determine, bukan kayak apa ya, attach, kayak bukan kayak semuanya itu kamu jadikan pembenaran gitu loh. Oke, jadi kamu juga harus mindful di sini. Oke, tidak semua hal yang kamu konsumsi, bukan hanya makanan ya, tapi konten sosial media atau prediction misalnya ya, itu baik buat kamu. Tapi kalau misalnya itu baik buat kamu, kamu ambil pelajarannya, jadikan itu sebagai pelajaran gimana caranya kamu bisa mencintai diri kamu lebih dalam lagi ya. Bukan berarti kamu tidak bisa memiliki cinta yang baru kan. Pasti ada dong di luar sana, kalau misalnya kamu vibrasinya juga sudah naik, juga kamu akan attract orang yang satu vibrasi sama kamu gitu, oke? Dan cinta juga soal pelajaran masalahnya kan, bukan cuma soal lovey-dovey, tapi soal diri kamu sendiri sebenarnya. Kamu mau lebih mendalami mengenal dinamika hubungan kamu itu dalam rangka kamu mempelajari diri kamu sendiri sih sebenarnya gitu loh, oke? Jadi tidak ketergantungan bahagia kamu itu berdasarkan apa yang ada di luar diri kamu gitu. Tapi kamu gimana caranya? Kamu bahagia dulu sebelum kamu tuh dipertemukan sosok yang tepat ya untuk mendampingi kamu, untuk share. Oke, bukan untuk bukan untuk membahagiakan kamu ya gitu nggak mungkin. Oke, kayak kita nggak mungkin lah bisa apa ya, menyenangkan semua orang ya kan, menyenangkan pasangan kita juga. Tapi gimana caranya kamu bisa nyenengin diri kamu dulu, kamu bisa bahagia dengan kehidupan kamu dulu, kamu mau bangun apa, nah baru nanti entah, terserah waktunya universe kapan mau kasih kamu sosok soulmate yang baru tersebut. Untuk file 2 jangan kemana-mana dulu, kita ada readingan tambahan soal bagaimana perasaannya ke kamu dari judul lagu. Oke, jadi nanti kalian bisa searching sendiri lirik lagunya di Google yang mewakili gimana sih perasaannya ke kamu. Oke, di sini kita udah ada breakout dari Swing Out Sister, lalu ada Leaving Me Now dari Level 42, lalu yang terakhir ada I'm So Excited by the Pointer Sister. Oke. Sorry aku cuman pakai satu tangan, nggak pakai tripod ini. Oke, buat kalian yang mau screenshot, yang kalau kalian pelupa gitu kan ya, kalian screenshot aja nih lagunya buat kalian. Dan thank you guys buat kalian yang mau personal consultation, personal reading, kalian bisa email aku. Emailnya udah ada ya di description box. Lalu jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Hai guys, buat kalian pilih file nomor 3, kita lihat bagaimana perasaannya ke kamu. Ini kayak kartu pile nomor 2. Jadi kalian kalau misalnya tertarik untuk melihat pile nomor 2, silakan. Kartu pertama ada Three of Wands, ada Ace of Cups, Nine of Pentacles, Five of Pentacles, The Empress. Iya mirip-mirip sih sama pile nomor 2, kalian lihat aja. And then ada
Four of Cups. Oke. Aku lihat kebanyakan dari kalian ini single ya. Dia single dan mungkin kamu juga single gitu. Tapi untuk kalian yang berpasangan, ya kalau ditanya bagaimana perasaan dia ke kamu, ya dia ada rasa lah ya pastinya. Dia cinta sama kamu. Oke, tapi dia ada rasa ketidakpuasan atas dirinya sendiri. Karena di sini kamu adalah the Empress. Oke. Tapi kebanyakan yang aku baca di sini, kalian ini single, oke? Yang memilih kartu di pile nomor 3 ini kalian kebanyakan single. Karena di sini ada kartu Nine of Pentacles, oke? Dia ada rasa sama kamu, tapi balik lagi dia kadang merasa bahwa dirinya itu entah takut ditinggal kamu lah atau takut ditinggal siapapun sih sebenarnya yang menjadi potensial partnernya dia, ya kan? Berarti ada masalah isu soal masa lalunya dia, oke? Jadi entah karena apa ya, ini soal mindset sih. Jadi entah karena dia sering ditinggal sama pasangannya dulu atau mungkin sering ditinggal orang tuanya juga gitu kan, kayak dia merasa bahwa dia tuh abandonment issue lah, oke? Jadi kurangnya sosok mother figure juga bisa, oke? Jadi dia saat ini kebanyakan masih mikirin soal dirinya sendiri, oke? Dia masih mikirin soal kehidupannya dia dan pekerjaannya dia, oke? Dia nggak ada apa ya, belum ada niat atau mood untuk mengarah ke relationship. Dia mau untuk enjoy sama hidupnya dulu ya, sebelum dia bisa share hidupnya bersama dengan orang lain, entah sama kamu atau enggak. Oke, tapi dia sadar bahwa dianya sendiri harus bahagia dulu. Dianya sendiri harus merasa bahwa dirinya yang merecognize jiwanya dia gitu, oke? Merecognize jiwanya dia maksudnya adalah supaya dia supaya merasa tidak dikit-dikit itu merasa ditinggalkan orang lain. Jadi dia harus merecognize jiwanya dia dulu. Oke, harus merasa bahwa dia eksis dulu gitu loh. Oke, sebelum dia bisa share kebahagiaannya itu atau share kehidupannya itu bersama dengan orang lain. Ini juga kartunya juga soal mengandai-ngandai kan, soal future gitu kan. Kayak gue mau perempuan yang kayak apa ya, atau gue mau kehidupan yang seperti apa ya in the future. Tapi di pile nomor 3 ini lebih ke single life. Jadi yang pile nomor 2 itu kan dia ada ya kepikiran untuk masa depan sama pasangannya dia, entah sama kamu atau dengan yang lain. Tapi kalau misalnya yang di pile nomor 3 ini feel singlenya tuh lebih kental, lebih berasa kayak dia mau bahagiain dirinya dia dulu, oke? Dan dia juga mau untuk mengejar mimpi-mimpinya dulu, entah dia traveling ke luar kota, luar negeri, dia mau untuk meraih cita-citanya dulu sebelum masalah cinta-cintaan dia fokuskan gitu, oke? Tapi masih jauh banget. Kayak aku ngerasa di sini pun juga diklarifikasi oleh Four of Cups kan. Dia aja juga nggak merasa puas gitu loh sama hidupnya. Apalagi kalau misalnya mikirin soal cinta-cintaan gitu kan. Ya dia menunggu momen yang tepat ya untuk keberuntungan datang ke dia. Ya kan? Kayak dia cuma menunggu doang nih, menunggu sign dari universe, tapi dia pun juga tidak mau keluar. Dia pun juga tidak mau kayak misalnya dia mau kemana gitu kan ya, tapi dia nggak mau tuh kayak ambil payungnya dan
approach mimpinya gitu, oke? Tapi dia kayak malah cenderung untuk menunggu hujannya reda karena dia males becek-becekan misalnya, males basah-basahan, meskipun itu pun pakai payung, kayak dia sangat menunggu momen yang tepat, kayak cenderung perfeksionis gitu loh, oke? Perfeksionis suatu hal, opportunities itu datang ke dalam hidupnya, tapi ini aku merasanya lebih ke soal kerjaan, oke? Karena di sini juga ada Eight of Wands, di mana kartu ini soal traveling, soal menuju ke tempat atau job impian yang baru gitu kan. Kayak dia menunggu entah apply jobs tertentu gitu kan ya, dia menunggu suatu klarifikasi, bukan klarifikasi, dia menunggu suatu kepastian dari jobnya dia. Oke. Aku mau shuffle kartu lagi. Dia sadar suatu saat nanti juga dia akan ngurusin yang cinta-cintaan gitu. Oke, tapi sebelum dia bisa mengarah ke sini, King of Cups, mengarah ke suatu hal yang romantis gitu kan, dia harus fokusin dulu ke planning dan kerjaan dan juga project-projectnya dia saat ini. Manifestation, oke? Dan kalau misalnya ditanya, dia ada rasa nggak sih sama kamu, ya ada gitu. Ini juga ada Ace of Cups gitu kan ya. Tapi saat ini dia lagi pengen sendiri dulu, kayak nggak mood gitu loh ngurusin soal cinta-cintaan. Meskipun aslinya dia juga orangnya romantis, orangnya perhatian, meskipun dia juga baik gitu kan, masih baik juga sama kamu. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang pasangan, ya berarti ya pada saat ini kondisi kalian ya masih seperti ini gitu loh. Kayak ya dia juga masih rasanya juga masih mengalir buat kamu. Terus dia juga masih sayang sama kamu, kayak kamu maunya apa gitu kan ya. Dia juga bisa memprovide kamu, bisa memenuhi segi emosional kamu, cuman fokus utamanya saat ini adalah ke kerjaannya dia dan mimpi-mimpinya dia. Oke. Kita sekarang lihat romance angelnya, bagaimana hubungan kalian ke depan. Let go of control issue. Ini persis banget sama pile nomor 2. Allow the situation to unfold naturally. Jadi ya nggak bisa dikontrol. Kayak ya udah, kayak saat ini yang lagi terjadi ya seperti ini gitu kan. Kayak aku ngerasanya ini kayak seperti biasanya aja gitu, kayak buat kalian yang pasangan ya. Tapi kalau buat kalian yang masing-masing, yang single, tuh kan, finance and career, financial issues are a factor in your love life right now. Artinya dia masih fokusin ke dunia mimpi-mimpinya dia dan keuangannya dia. Oke, buat kalian yang masing-masing. Sekarang kita lihat intensinya dia, bukan intensi sih, lebih ke actionnya dia. Ada nggak sih actionnya dia ke kamu, atau gimana actionnya dia terhadap kehidupannya dia.
date, meeting someone new, dating, get back out there, plan, or set a date. Ini buat kalian yang pasangan, ya masih reguler lah, kayak dia ngajak kamu ngedate ke misalnya weekend bareng gitu kan ya, makan bareng, itu dia masih bisa provide kamu gitu kan secara emosional gitu, dia masih ada ya cinta gitu, tapi seperti biasanya aja gitu. Nah, buat kalian yang single, yang tidak bersama dengan orang ini, dia sedang mencari sosok baru ya, meeting someone new di sini. Tapi kalau aku ngerasanya nggak ada yang serius karena dia masih fokusnya ke finance and career-nya dia. Jadi dia cuman kayak sebagai hiburan aja gitu, kayak talking with another girl ya kan. Tapi cuman sebatas ya talking gitu. Dating, belum ngarah ke serius. Acts, break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Ini soal Five of Pentacles juga ya, soal abandonment. Jadi dia sebelum kamu meninggalkan dia, lebih baik dia meninggalkan kamu dulu gitu. Dia ada mindset seperti itu, oke? Apalagi kalau misalnya dia nggak tahu juga gitu perasaan kamu ke dia seperti apa. Oke. Mending kalian nonton aja di pile nomor 2. Ini mungkin alur ceritanya juga akan mengarah ke pile nomor 2. Kalau kalian tertarik melihat pile nomor 2 silakan. Lalu di sini ada soal stop the pattern. Artinya ini soal addiction. Mungkin kamu masih bertanya-tanya gimana rasanya dia ke kamu terus gitu kan. Kamu mungkin masih attach dengan energinya dia meskipun kamu sekarang sudah berpisah, udah kayak masing-masing gitu kan, atau mungkin belum pacaran ya kan, belum pacaran aja kamu udah kayak nanya-nanya bagaimana rasanya ke kamu gitu meskipun ada rasa. Oke. Tapi kalau misalnya dia aja mencari option baru, kenapa kamu tidak gitu loh. Kenapa kamu tidak mencari option yang baru dan tidak terus attach dengan energinya dia. Oke, kita lihat lagi. Hand of Cards, take a chance, risk, being strategic, options, tuh kan, not showing hand, gambling. Dia aja masih gambling soal masalah percintaannya dia ya, karena balik lagi fokusnya dia ini. Nah, di sini juga bicara soal kehidupan kamu juga harus bahagia dengan hidup kamu sendiri. Nah, kartunya itu ya yang memutuskan kamu bahagia atau tidak ya diri kamu sendiri gitu loh. Oke. Being strategic di sini juga soal dianya yang masih kayak ya nggak ya gitu loh. Nah, ya nggak ya kan artinya dia tidak yakin. Dia mencoba dating dengan orang yang baru dalam rangka dia mengidealkan masa depan dengan orang yang akan menjadi pendamping hidupnya seperti apa. Oke. Tapi kalau buat kalian yang pacaran, mungkin dia tidak menjelaskan ke kamu keadaan dia yang sekarang, kayak dia lagi pusingin apa, misalnya dia tiba-tiba menarik diri gitu kan ya, atau sikapnya lebih dingin sama kamu gitu kan, ya artinya dia sedang pengen punya space ya, bukan berarti dia juga dating another woman gitu ya, nggak gitu juga.
Oke, tapi dia ada sesuatu hal yang dia tidak bisa katakan ke kamu karena akan menyinggung pride-nya dia, yaitu soal finance-nya dia gitu kan. Nah, di sini kamu ya just to know aja gitu loh, apa yang dia alami sekarang gitu kan. Dengan personal issue-nya dia atau dengan konflik batinnya dia sendiri gitu kan. Dia pengen apa ya? Dia sedang pengen mencerna ini semua gitu loh. Nah, kamu di sini sebagai perempuannya, jangan malah kamu memburu-burukan dia gitu kan. Apa yang ada, dan kalau misalnya kamu pun juga sudah merasa bahagia dengan kehidupan kamu sekarang bersama dia, ya sudah, jalankan saja gitu. Oke? Dan nikmati aja. Lalu kamu juga mesti perhatikan soal actionnya dia. Oke? Kalau kamu merasa mungkin hubungan kamu sudah tidak sehat, nah apa yang keliru? Apa yang selama ini kamu kontribusikan ke hubungan kalian yang menyebabkan dia dingin atau menarik diri dari kamu? Yang biasanya kamu selalu ada dating rutin gitu kan ya, setiap weekend gitu, tapi ini udah kayak jarang gitu. Nah, itu kenapa? Kalau kamu tidak bisa melihat, kamu butuh personal konsultasi. Kalau kamu mau personal konsultasi sama aku ya, aku akan bimbing kamu gimana kamu bisa menyadari hubungan kamu sekarang ini sedang ngalamin apa, dan gimana kamu sebagai perempuannya dia, oke? Dan masalah dari kalian kan masing-masing ya. Case-nya itu kan juga masing-masing. Yang aku baca di video ini kan berdasarkan generalnya aja, tapi kan aku juga nggak tahu masalah detail kalian itu seperti apa. Dan ini menyangkut personal issue juga soalnya. Dan aku juga nggak kenal kan kamu tuh personalnya seperti apa dan dia tuh seperti apa. Kalau kamu dibimbing secara personal kan berbeda ya kan, jauh lebih intens dan fokusnya ya ke kamu dan gimana dinamika kamu dan pasangan kamu. Oke, sekarang kita lihat ke oracle card-nya. Kita lihat apa yang mau dia sampaikan ke kamu. I wonder if you are happy without me. Buat kalian yang udah pisah, kalau buat kalian yang masih bersama, dia kayak lagi ngetes kamu gitu sih, kayak kamu bisa nggak ya happy tanpa adanya gue gitu. Makanya dia cenderung menarik diri. Apakah kamu akan mengejar dia, kayak clingy gitu, attach sama energinya dia, atau kamu mentransmute energi kamu ke dalam. Oke, dan kamu fokus ke diri kamu sendiri. Nah, dia lagi bertanya-tanya itu. I'm so attracted to you. I'm grateful for the spiritual lesson. Ini soal yang tadi dia sedang mencerna hidupnya dia, konflik batin gitu kan. Itu dia lagi belajar gitu. Nah, makanya kamu jangan paksain dia gitu untuk buru-buruin, apalagi kamu minta dia nikah. Wah. Oke, jadi ikutin aja alur atau bukan ritme sih, pace yang ada saat ini. Kalau kalian yang lagi pasangan, let go of control issue ya kan. Well, sorry guys, videonya putus lagi. Jadi intinya dia memang lagi mencari kunci kehidupan ya. Intinya tuh apa sih? Jadi ada pintu di depannya dia, tapi dia belum bisa buka layer itu, pintu itu, karena dia belum mempelajari suatu pelajaran tertentu atau pengalaman tertentu yang membuat dia nge-stuck di tahap yang sekarang. Oke, makanya dia saat dia beneran tahu apa yang dia cari,
memahami siapa orang yang tepat ya untuk dijadikan partner hidupnya dia, ya dia akan komit untuk selama-lamanya gitu. Tapi untuk saat ini dia tuh lagi dating sana sini, itu maksudnya dia lagi observe, dia tuh lagi mempelajari perempuan seperti apa sih yang tepat buat kehidupan gue nantinya. Dalam rangka dia juga mempelajari soal dirinya sendiri. Oke, dia mengupas ke kedalaman dirinya sendiri sampai dia beneran yakin, sampai dia beneran memahami pelajarannya atau inti dari yang dia cari itu apa sebenarnya. Dan untuk saat itu kan bukan tugasnya kita gitu loh. Dia harus cari sendiri. Makanya jangan dikit-dikit itu kamu bantuin atau dikit-dikit kamu intervensi, karena itu tidak nyaman. Tidak nyaman iya, dan menyebabkan dia juga malah kabur gitu loh dari energi kamu. Kamu bukan menjadi sosok yang nyaman lagi buat dia. Nah, itu perlu hati-hati. Hai guys, buat kalian yang pilih file nomor 3, ini ada readingan tambahan terkait bagaimana perasaannya ke kamu dari judul lagu. Jadi nanti kalian tinggal search aja ya lirik lagunya di Google itu seperti apa. Nah, ini judul lagunya. Kita lihat. What's Up for Non-Blondes. Ini vibes-nya kayak chill gitu kan ya, friendship gitu. Lalu ada Just the Two of Us dari Grover Washington. Nah, untuk file 3 yang kita dapetin 2 lagu ini aja. Kalau kalian mau screenshot, kalian bisa ambil. Kalau udah, thank you. Readingan kita segini dulu. Buat kalian yang personal consultation, kalian bisa email aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, please tombol subscribe-nya, like and share ke teman-teman kalian. Thank you guys. See you on the next video. Bye-bye.